Satu pernyataan yang dahsyat kalau kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling menjadi teladan yang baik. Nah, hari ini kekasih saya berada di pantai Suramadu, kota Surabaya. Kekasih dalam Tuhan, ada banyak kehidupan di dalam dunia ini, ruang kehidupan yang sangat kita harapkan, yaitu persaudaraan. Nah, ternyata kadang-kadang dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam komunitas, itu seringkali ada pertengkaran. Seringkali ada clash, ada salah paham, bahkan semua yang terjadi di situ. Namun di sini hari ini saya akan angkat tema dalam mujizat dalam kuasa pengampunan. Ayo kita baca di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini bukti nyata bahwa ketika kita sebagai murid Yesus harus memiliki citra diri yang baik. Nah, untuk itu Allah akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kelimpahan rahmat berkat-Nya. Tapi seiring kita mendapat banyak orang-orang yang kecewa dan tidak bisa mengampuni, maka saudaraku, hati saya sedih. Ada banyak teman-teman bertengkar, ada kepahitan, ada komunitas, satu di antara yang lain, ada pertengkaran, kepahitan, akhirnya dia lepas. Saudara, yang kita sayangkan ada pertemanan. Saudara, hari ini, mengapa pengampunan itu sangat penting? Tuhan mau mengajarkan hari ini 4 hal pokok penting. Mengapa kita ini dituntut saling mengampuni? Yang pertama, Bapak Ibu kekasih, pentingnya pengampunan. Sebab pengampunan, kalau kita mengampuni, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Ini kalau kita mengampuni. Kalau orang mengampuni, Tuhan pun mengampuni. Jadi ingat, poin yang pertama sangat penting. Mengapa pengampunan itu penting? Sebab menyebabkan dosa kita diampuni. Betapa besar jika kita tidak bisa mengampuni. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengampuni seseorang, pasti akan terjadi sakit penyakit. Ada dampak yang senantiasa menimpa dalam hidup kita. Ada kepahitan, ada sakit hati sehingga bertahun-tahun dia kelola sehingga apa? Timbul penyakit kanker, penyakit-penyakit dalam yang lainnya, penyakit menular, bahkan penyakit yang sungguh-sungguh sangat kronis, saudaraku. Nah, yang kedua, mengapa pengampunan itu sangat penting? Yang kedua, membuat ibadah kita diperkenan oleh Allah. Kalau Bapak Ibu panjenengan suka mengampuni, suka memberi roh yang saling merendahkan diri untuk memaafkan kepada orang lain, maka ibadah kita ini diperkenan oleh Tuhan. Ibadah kita didengar, doa kita didengar, dan ada kelegaan dalam batin hati jiwa kita. Dan yang jelas, yang tidak kalah penting, damai sejahtera itu timbul dalam hidup kita. Maka itu, marilah kita pergi berdamai. Orang yang suka berdamai, itu ada berkat yang luar biasa. Orang yang suka memiliki hati yang rendah, sehingga hidup kita ini benar-benar mendapat apresiasi yang baik dari Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa pengampunan itu penting? Yang ketiga adalah menutup celah bagi iblis. Di dalam 2 Korintus pasal 2, 10 dan 11. Kalau kita mengampuni, menutup celah bagi iblis. Kalau kita tidak mau mengampuni, iblisnya senang. Saudaraku, ada celah iblis. Ada 2 celah iblis. Pertama, penyembahan berhala. Yang kedua, kebencian, dendam. Tidak ada pengasihan, tidak ada pengampunan. Dan yang ketiga mengatakan
60%, 65% akan timbul perceraian setelah kawin cerai lagi. Orang yang biasa suka kawin cerai lantaran dia ego terlalu kuat, dan di situ pasti tidak akan ada pengampunan ke depannya. Saudaraku, yang keempat, mengapa pengampunan itu penting? Yang keempat, membuat doa kita ini berkuasa. Kalau kita ini selalu suka mengampuni, doa kita ini selalu didengar oleh Tuhan. Dengan doa kita kalahkan musuh kita. Dengan doa kalahkan khawatir kita. Dengan doa kalahkan semua apa yang ada dalam hati kita. Hati kita harus bersih. Hati kita harus beres kepada Tuhan. Kita memiliki hati yang penuh pengampunan. Dalam Markus 11, 24 dan 25. Di situ mengatakan, saudaraku, ada 4 hal pokok penting. Mengapa mujizat dalam kuasa pengampunan itu sangat penting? Yang pertama, menyebabkan dosa kita diampuni. Yang kedua, membuat ibadah kita selalu diperkenan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, menutup celah bagi iblis. Dan yang keempat, membuat doa kita berkuasa. Saya yakin dan terlalu percaya oleh kuasa pengampunan ini, Tuhan akan menyatakan belas kasih bagi orang yang percaya. Dalam damai, sukacita Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.